Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah berkaitan dengan ajaran Islam itu mudah. Mudahnya Islam atau indahnya Islam? Mudahnya Islam. Yang memilih tema adalah panitia dan bukan saya. Baik. Informasinya bahwa di masjid ini banyak muallaf. Banyak muallaf. Baik. Sudah berapa tahun masuk Islam? Enggak pernah ngabsen. Ada 3 tahun? 4 tahun? Atau 5 tahun? Mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan seterusnya. Tayyib. Begini Pak ya. Jadi muallaf itu jangan lama-lama. Karena kalau bicara muallaf, Abu Bakar As-Siddiq juga muallaf, Umar bin Khattab muallaf. Cuman istilah muallaf dalam bahasa kita mengalami pergeseran makna, tidak sesuai dengan makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau muallaf dalam bahasa kita kan orang yang dulu non muslim lalu pindah menjadi muslim. Meskipun sudah 10 tahun masih nyebut muallaf. Saya muallaf, sudah berapa lama masuk Islam? Sudah 10 tahun yang lalu. Masya Allah. Kalau 10 tahun masih disebut muallaf, Abu Bakar muallaf, Umar muallaf, dikala mereka tiba di kota Madinah dalam posisi sebagai muallaf. Sehingga muallaf itu terbatas. Muallaf itu terbatas. Dalam kondisi ketika seorang mukmin masih perlu disayang, masih perlu dirawat, dia belum bisa untuk mandiri dalam menjaga imannya. Nah, inilah muallaf. Dan itu terjadi ketika dia baru masuk Islam atau dia baru mengenal Islam. Tayyib, meskipun makna muallaf dalam kaitannya dengan orang yang berhak menerima zakat itu bertingkat. Hani'an lakum, kita berikan kabar gembira bagi siapapun yang berada dalam agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin pada waktu Fathu Makkah beliau mengutus beberapa sahabat untuk menyampaikan pesan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, fa unadi biha hatta saqila sauti, aku pun meneriakkan pesan ini sampai suaraku habis. Sehingga para sahabat menyebar pada waktu Fathu Mekah ke berbagai penjuru kota Mekah menyampaikan pengumuman, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Innahu, Nabi SAW mengatakan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Baik, selanjutnya kita akan melihat kemudahan Islam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagi Anda yang membawa mushaf, silahkan dibuka surat Al-A'raf ayat 157. Silakan buka mushaf. Yang dibuka mushaf ya, bukan WA. HP atau mushaf? Di HP-nya ada WA? Hah? Sekarang Instagram. Masya Allah. Wawasan Al-Quran Pak. Silakan dibuka Al-A'raf ayat 157. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang sifat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambaran tentang siapakah Nabi kita dan status syariat beliau yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf
wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Sudah ketemu? Baik. Di ayat sebelumnya Al-A'raf 156 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Diriwayatkan bahwa ketika Allah menurunkan ayat ini wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, iblis langsung mengatakan wa ana minasyai', dan aku bagian dari sesuatu. Berarti aku juga mendapatkan rahmat Allah. Paham? Baik. Allah berfirman wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Langsung iblis mengatakan wa ana minasyai', dan aku juga bagian dari sesuatu. Lalu Allah turunkan lanjutannya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Aku tetapkan bagi orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Sehingga iblis tidak masuk. Tapi Yahudi dan Nasrani angkat tangan. Kami juga punya sifat seperti itu. Kami bertakwa, kami menunaikan zakat dan mengimani ayat-ayat Allah, yaitu Taurat dan Injil. Lalu Allah lanjutkan sifat berikutnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul sang Nabi yang ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab tidak masuk. Paham? Ahli kitab jadinya enggak masuk. Jadi makhluk-makhluk ini mengklaim untuk mendapatkan rahmat Allah. Mereka saling mengklaim untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Iblis mengklaim wa ana minasyai', aku juga bagian dari sesuatu, sehingga aku juga mendapatkan rahmat Allah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, lalu aku tetapkan, kata Allah, akan aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Iblis tidak masuk, iblis enggak bertakwa. Wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka beriman kepada ayat-ayat kami. Dan orang Yahudi dan Nasrani mengklaim kami juga dapat seperti itu, karena kami beriman kepada ayat Allah yang diturunkan sebelum Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang mengikuti sang Rasul, sang Nabi yang ummi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat mereka sehingga kalau sudah di kriteria yang ketiga ini tertutup peluang bagi ahli kitab. Karena ahli kitab tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengimani para nabi selain Isa dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nasrani mengimani para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Islam mengimani seluruh nabi tanpa kecuali. Tayyib. Lalu bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat dan Injil? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mereka jumpai kisahnya, telah mereka jumpai keterangannya fit Taurati wal Injil, indahum fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil yang mereka punya. Coba perhatikan kalimat yang Allah sebutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijumpai oleh orang-orang ahli kitab maktuban, tertulis. Artinya bukan dalam dongeng Israiliyat. Karena Bani Israel
itu ada yang bersumber dari Taurat dan Injil, dan ada yang dari riwayat dongeng-dongeng Bani Israel yang itu berasal dari pendeta-pendetanya atau dari tokoh-tokoh agamanya, tapi tidak mengikuti jalur sebagaimana ilmu hadis yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak punya sanad. Ada yang bilang seperti ini, Musa seperti ini, tapi tidak punya sanad. Sebab sanad itu hanya ada dalam kaum muslimin. Tayyib. Allah tegaskan bahwa sifat Nabi Muhammad itu maktuban, tertulis. Indahum fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Artinya begini, Allah tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mereka jumpai tertulis dalam Taurat dan Injil yang dipegang oleh kaum muslimin. Allah tidak mengatakan demikian. Artinya kalau itu Taurat dan Injil yang dipegang oleh kaum muslimin, mungkin muncul tuduhan dari mereka, oh itu sudah diubah oleh kaum muslimin, diganti oleh kaum muslimin. Tapi yang Allah sampaikan tidak demikian. Itu tertulis dalam Taurat dan Injil, maktuban indahum fit Taurati wal Injil, tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Nah, masalah kemudian mereka mengubahnya, mereka menggantinya, itu bagian dari pelanggaran yang mereka lakukan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima ammawadihi. Mereka mengganti-ganti dari kalimat Allah yang ada dalam kitab, tidak sebagaimana aslinya. Lalu bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Sifat Nabi itu satu, beliau memerintahkan yang ma'ruf. Yang kedua, beliau mencegah yang mungkar. Yang ketiga, menghalalkan yang thayyib. Yang keempat, mengharamkan yang khabith. Yang kelima, menghilangkan israr. Yang keenam, menghilangkan al-aghlal, yang dulu itu menjadi sifat dari syariat yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Tayyib. Sekarang kita akan jelaskan masing-masing. Jamal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sang nabi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah karakter utama para nabi. Karena mereka diutus oleh Allah dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk apa? Menyampaikan dan mengajarkan kepada manusia. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Dan isi dari Alkitab adalah al-amru wan nahyu. Ada perintah, ada larangan. Isi dari al-hikmah adalah adab dan pendidikan, at-tarbiyah. Sehingga para nabi diutus oleh Allah sebagai basyirun wa nadhirun, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi yang mau melaksanakan perintah dan ancaman bagi yang tidak mau melaksanakan perintah. Itulah sifat sang nabi, dan itu sifat yang dimiliki oleh semua nabi. Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, mereka punya sifat basyir wa nadhir. Mereka punya sifat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian sifat selanjutnya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Beliau menghalalkan yang thayyib. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan yang khabith. Sehingga karakter yang diharamkan, yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang thayyib. Disebut thayyib karena dia memberikan kebaikan bagi manusia, bagi hamba. Sehingga ketika dikonsumsi, hamba akan bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Hamba akan bisa mendapatkan, manusia akan bisa mendapatkan makanan yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupannya. Yang baik-baik itu dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga semua yang thayyib hukum asalnya halal. Kemudian wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan beliau mengharamkan yang khabith. Yang khabith artinya apa? Sesuatu yang berbahaya bagi badan. Khabithun, sesuatu yang jelek, yang buruk. Sehingga ketika dikonsumsi itu bisa membahayakan bagi badan. Karena itulah kalau Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, batasan halal haram dalam syariat kita itu linear dan sejalan dengan batasan halal, batasan manfaat dan bahaya dalam dunia kedokteran. Maka semua yang bermanfaat bagi badan dihalalkan dan semua yang berbahaya diharamkan. Baik, sekarang saya akan ajak Anda untuk membuat perbandingan dengan syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan syariatnya ahli kitab. Silakan dibuka di surat Al-An'am ayat 146. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adam dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun." Bagi orang-orang Yahudi, aku haramkan mereka untuk mengkonsumsi binatang berkuku satu. Binatang berkuku satu contohnya, binatang berkuku satu, kuda. Terus yang lain, binatang berkuku satu, kuda, keledai. Terus apa lagi? Sudah pernah lihat kakinya belum? Belum. Coba nanti diperiksa ya. Yang jelas yang kita ketahui, kuda itu kuku satu ya, sapi itu kukunya dua, pecah dia, kambing juga pecah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang Yahudi itu diharamkan untuk mengkonsumsi binatang berkuku satu. Wa minal baqari wal ghanam, sementara sapi dan kambing yang dihalalkan oleh Allah ternyata tidak 100%. Ada bagian yang diharamkan. Haramna alaihim syuhumahuma. Kami haramkan kepada mereka lemaknya. Sehingga Masya Allah ya, yang ahlul ghanam. Man ahlul ghanam? Oh, yang biasa nyembelih kambing dan lihat bagaimana situasi nyembelih kambing. Pak, kalau misalnya Pak, dalam minuman ini dikasih sebuah cairan ya. Setelah saya tetesi cairan, ternyata mengubah warna, tapi warna itu mengapung di permukaan. Sudah? Kemudian saya dikasih aturan, bagian yang berubah warna tidak boleh kau minum. Maka sebelum saya minum cairan ini, sebelum saya minum air yang ada dalam gelas ini, yang saya usahakan apa? Membersihkan dulu. Saya akan buang bagian yang apa? Yang berubah warna tadi. Dan otomatis konsekuensinya ketika membuang bagian yang berubah warna, pasti saya akan mengurangi bagian yang bening. Iya enggak? Karena saya tidak mungkin bisa pas. Ini pas yang berubah warna, sisanya ini bening semua. Enggak mungkin. Pasti nanti akan saya lebihkan sekian mili. Paham? Baik. Maka orang Yahudi dengan syariat yang mereka miliki, bahwa mereka tidak boleh mengkonsumsi lemak, sebelum makan daging diirisi dulu Pak. Bersihkan dulu lemak-lemaknya, dan itu pasti akan mengurangi bagian dagingnya. Karena tidak mungkin Pak bisa persis, itu tidak mungkin. Karena kalau melanggar kena dia. Masih ada tuh lemak nempel dikit, tidak boleh. Dia akan bersihkan sampai mengurangi sebagian dagingnya. Bagian yang halal itu terbuang sebagian. Bahasa kita ya, repot dulu untuk makan. Mau makan kambing itu Pak, repot dulu Pak. Dalam syariat kita tidak ada yang kayak gitu. Sehingga seutuh kambing itu kalau doyan sampai sak jeruan-jeruan nih ya, silahkan dimakan. Kulit kambing bisa nggak dimakan? Oh, zen, Masya Allah, zen.
Kulit kambing, Pak. Tadi malam buat, Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Berarti nanti malam ada juga ya? Itu kulitnya bisa dimakan. Tayyib. Maka jamaah, ketika diharamkan oleh Allah seperti ini, pertimbangan kenapa halal haram itu bukan karena masalah ini berbahaya bagi kalian kalau kalian konsumsi. Tapi pertimbangan halal haramnya adalah aku hukum kamu sehingga kamu nggak boleh ini. Ibaratnya begini, Anda punya 3 anak ya. Anak pertama dan kedua diizinkan untuk masuk kamar. Anak ketiga dilarang oleh orang tuanya. Karena kamu melanggar, kamu tidak boleh masuk kamar, kamu hanya boleh mengakses ruang tamu sama toilet, tok. Ruangan yang lain nggak boleh kamu masuki. Jadinya gimana? Anak ini lebih terkekang, sehingga gerak dia lebih terbatas. Anak yang lain diizinkan masuk kamar, semua bisa dia akses. Mau masuk kamar boleh, mau ini boleh. Anak yang satu ini tidak boleh. Sudah? Orang tua akan dituduh sebagai orang tua yang dolim. Loh, kenapa kok bapak melarang saya? Kakak-kakak saya boleh, kenapa saya dilarang? Apa alasannya? Masyarakat yang lain diizinkan oleh Allah. Kalau kamu mau makan kambing, makan semuanya, silahkan. Tapi kenapa Yahudi dilarang untuk mengkonsumsi lemaknya? Baik, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di lanjutan ayat. Dzalika jazainahum wa inna lasadiqun. Demikianlah aku berikan balasan kepada mereka dan kami benar dalam melakukan seperti ini. Kenapa kamu enggak boleh? Karena kau melanggar. Dan memberikan hukuman bagi yang melanggar itu perbuatan yang tidak melanggar keadilan, bukan kezaliman. Karena kau melanggar maka kau dihukum. Dan hukuman itu bentuknya ada 2. Pertama, dia disakiti, atau yang kedua, hak dia dicabut sebagian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kenapa Allah berikan aturan ini kepada Yahudi. Kalau pertimbangannya kayak gini ya. Wahai anak, kamu jangan minum ini ya. Karena kalau kamu minum ini kamu batuk. Anak melarang anaknya minum cairan tertentu karena itu berbahaya bagi sang anak. Orang tua ini berbuat seperti itu benar atau tidak? Benar. Karena dia tahu yang maslahat bagi anak. Tapi kalau orang tua melarang anak tanpa alasan, kamu nggak boleh. Ini hanya boleh untuk saudaramu, kamu nggak boleh. Dolim. Lah apa kenapa dia nggak boleh, saudaranya boleh? Berarti dia zalim. Sekarang coba kita lihat dalam syariat Allah. Umat Muhammad boleh makan kambing seutuhnya, lemaknya boleh dimakan. Lalu kenapa Yahudi nggak boleh? Di mana keadilan Allah? Maka jawabannya Allah berikan itu karena Allah memberikan hukuman kepada mereka. Dzalika jazainahum bibaghyihim, itulah balasan yang kami berikan disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan. Wa inna lasadiqun, dan kami benar dalam melakukan itu. Karena memberikan hukuman sehingga sebagian di antara hamba Allah dikasih aturan yang lebih ketat, termasuk antara bentuk kezaliman. Bukan termasuk di antara bagian dari kezaliman. Paham insyaallah jemaah? Baik. Subhanallah. Itulah salah satu di antara contoh kalau kita bandingkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ketetapan halal haram itu pertimbangannya karena masalah madarat dan manfaat. Ini dihalalkan oleh Allah karena dia bermanfaat. Ini boleh karena dia bermanfaat. Tapi yang ini kenapa tidak boleh? Karena ini memberikan banyak madarat. Ini memberikan membahayakan. Ini berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Khamar tidak boleh. Kemudian semua turunannya yang memabukkan tidak boleh, baik yang bentuknya cairan maupun yang tidak cairan. Narkoba dan seterusnya. Rokok. Yang ngomong rokok bukan saya ya, jamaah. Cuman saya mengulang saja ya, untuk menegaskan rokok ya. Masuk nggak Pak? Masuk. Karena memberikan apa? Madarat yang besar bagi orang yang mengkonsumsinya. Sehingga bagian ini ketika dikonsumsi dilarang, pertimbangannya adalah itu berbahaya bagi hamba.
Demikian pula riba ketika dikonsumsi itu berbahaya bagi hamba. Judi ketika dilegalkan itu berbahaya bagi tatanan hidup masyarakat. Maka kenapa di sini Allah halalkan dan Allah haramkan? Pertimbangannya murni karena untuk kebaikan bagi hamba. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau ada orang menetapkan undang-undang, manusia ketika menetapkan undang-undang, mungkin nggak dia punya kepentingan, Pak? Ajibu. Mungkin nggak orang ketika menetapkan undang-undang dia punya kepentingan? Ya? Mungkin atau pasti? Masya Allah. Ada yang jawab pasti, ada yang jawab mungkin ya. Tayyib. Dalam dugaan kita, ketika undang-undang itu ditetapkan, ya, ada kemungkinan didomplengi dengan kepentingan, disusupi dengan kepentingan. Sekarang coba, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan untuk kita, mungkinkah Allah punya kepentingan? Mungkinkah Allah punya kepentingan? Ya? Apa kepentingan Allah ketika Allah menghalalkan A, mengharamkan B? Apakah ketika bapak ibu meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian kerajaan Allah semakin megah? Sepeser pun tidak. Kalau Anda taat, apakah kuasa Allah makin bertambah, Pak? Bertambah atau tidak, Pak? Sepeser pun tidak. Sehingga kita taat maupun kita maksiat sama sekali tidak mempengaruhi kuasanya Allah dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau ibadah maupun mau meninggalkan ibadah, taat maupun membangkang, sepeser pun itu tidak menambah maupun mengurangi kerajaan Allah. Makanya jangan sampai kita punya anggapan ketika kita taat maka Allah akan semakin jaya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah dari anggapan semacam ini. Jangan sampai kita punya anggapan ketika kita semakin taat kepada Allah, ketika kita ibadah, atau ibu-ibu misalnya pakai jilbab, maka kerajaan Allah akan semakin luas wilayahnya. Subhanallah, Allah enggak butuh kita. Karena itu disebutkan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum tafaddal kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, semuanya menjadi makhluk yang hatinya paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang bertakwa hatinya. Anggap semua manusia itu seperti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak menambah kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai para hambaku, andaikan makhluk pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka dalam kondisi hatinya paling jahat di antara kalian. Misalnya semuanya seperti iblis misalnya. Ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Sepeser pun itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Sehingga Allah itu tidak butuh kita jamaah. Kita mau taat, mau maksiat, sepeser pun tidak menambah maupun mengurangi kerajaan Allah. Lalu kenapa Pak kok ada aturan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini riba, ini gharar, ini judi, resign sekarang. Kita kalau ngaji muamalah kan isinya kayak gitu ya. Makanya kalau bicara masalah muamalah halal haram, orang berani beda pendapat karena masalah pendapatan. Sehingga ketika dinasihati, ini tidak boleh, kamu harus tinggalkan, ini riba, kamu harus hijrah, tinggalkan. Oh itu Masya Allah, nggak kuat dia, ngeyel dia. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan itu bukan karena Allah punya kepentingan, tapi semuanya untuk siapa Pak?
untuk kemaslahatan hamba. Sehingga siapa yang memperhatikan aturan syariat Allah, maka dia akan tahu betapa itu semuanya adalah untuk kasih sayang hamba. Tapi kenapa hamba itu tidak mau untuk mengikutinya? Ibarat orang yang dia punya anak kecil, karena dia nggak ngerti, maka anak itu ketika dinasihati orang tuanya dia ngeyel. Coba kalau bapak punya anak ya, lalu anak bapak mainan pisau. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, kira-kira yang tepat gimana? Aduh, ini cuma pisau, nanggung, ini lo pedang. Udah, kamu main pedang aja, jangan pisau ya. Bapak izinkan kamu main pedang. Kira-kira gitu, Pak. Ada anak mainan mercon. Waduh, ini nanggung, ini jangan mainan mercon, ini lo gas melon. Tapi bapak yang sayang kepada anak, ketika melihat anaknya seperti ini akan dilarang. Jangan, ini berbahaya. Kamu nggak boleh main seperti ini. Anak berontak. Kok saya mau main ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, dibilangnya oleh anak yang nggak ngerti, bapak nggak sayang anak. Karena anaknya nggak ngerti. Tapi dengan kasih sayang sang bapak kepada anak, meskipun anak itu protes, padahal itu untuk sejatinya untuk kebaikan anak, bapak tidak marah, Pak. Bapak tetap memaafkan. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang jauh lebih sempurna. Kasih sayangnya meliputi seluruh hambanya. Sehingga saat hambanya dikasih aturan, ada yang ngeyel. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Karena karakter manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa zalim? Kenapa zalim? Karena dia suka mendolimi dirinya sendiri. Kenapa bodoh? Dia nggak tahu akibatnya. Ngerti nggak, Pak? Ini berbahaya. Tapi saya seneng ya, Mas. Tapi itu berbahaya bagi Bapak. Ini nggak boleh. Mungkin nggak kelihatan, tapi efeknya bukan di sini. Ada kehidupan yang kedua. Allah sebut sifat manusia, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Syariat itu dipegang oleh manusia, dan manusia itu punya karakter zalim lagi bodoh. Tayyib. Wajar kalau kemudian diberitahu, wajar kalau sudah tahu hukumnya tetap saja ngeyel, karena dia memang punya karakter apa tadi? Zalim tur bodoh. Zalim dan bodoh. Baik, selanjutnya jamaah. Sifat berikutnya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yadau anhum israhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan israhum. Apa yang dimaksud dengan isra? Seperti dalam doa yang kita baca. Dalam doa yang kita baca yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu. Rabbana la tuhammilna. Wahai Rabb kami, jangan kau berikan beban kepada kami. Isran, sebuah beban berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu siapa? Bani Israel. Apa sih bentuk beban itu? Allah berikan kepada mereka tambahan tugas yang sangat memberatkan bagi mereka. Digambarkan dalam tafsir Al-Baghawi, beberapa beban yang diberikan kepada Bani Israel. Ketika Al-Baghawi menyebutkan makna dari Isra wal Aghlal, kata beliau diantaranya adalah tarkul amal fis sabti. Mereka tidak boleh melaksanakan atau mereka tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Enggak boleh mencari sumber pendapatan di hari Sabtu. Ada enggak dalam syariat kita hari Jumat libur kerja? Hari Jumat enggak boleh kerja, ada Pak? Ada? Enggak ada. Ya. Sehingga hari Jumat kita masih boleh enggak Pak nyari sumber pendapatan? Boleh.
boleh masuk kerja. Dulu Bani Israel ketika hari Sabtu bukan tidak boleh kerja saja Pak, tidak boleh kerja dan tidak boleh cari sumber pendapatan. Tidak boleh beraktivitas ketika hari Sabtu, fokus untuk ibadah. Ya mungkin kalau persamaan di tempat ini ya seperti ketika Nyepi ya. Begitu sudah masuk orang tidak boleh beraktivitas duniawi. Fokus untuk ibadah. Sampai bagian dari aturan terhadap Bani Israel, kalau mereka berperang masuk hari Sabtu harus stop, tidak boleh perang. Makanya dalam kisah Nabi Yusha bin Nun yang mereka ketika berperang sampai di daerah musuh mepet di Jumat sore, maka Nabi Yusha sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Allahumma hbas, ya Allah tahan matahari ini sampai engkau memberikan kemenangan kepada kami. Hadis sahih disebutkan oleh Syekh Albani di silsilah ahadits sahihah. Di jilid pertama itu berkaitan dengan mustaqbalul Islam, masa depan Islam, itu beliau sebutkan tentang motivasi-motivasi agar kita cinta kepada Islam. Baik. Sehingga sampai mereka itu ketika hari Sabtu dilarang perang, maka begitu Sabtu stop. Sehingga Nabi Yusha itu ketika matahari Jumat sudah mulai mendekati tenggelam, boleh minta agar matahari itu ditahan oleh Allah. Akhirnya ditahan, sehingga matahari itu nggak geser Pak. Matahari tidak bergeser. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kemenangan, barulah kemudian matahari itu tenggelam. Nah, kemudian di antara yang lain, beban yang lain yang Allah berikan kepada mereka, wa anna salatahum la tajuzu illa fil kanais. Mereka itu tidak boleh salat kecuali di tempat ibadah. Kita tidak seperti itu. Anda boleh salat di rumah untuk salat sunnah. Ketika tidak memungkinkan untuk datang ke masjid karena hujan atau karena faktor yang lain, boleh salat di rumah. Sedangkan Bani Israel di masa silam tidak boleh. Salat hanya boleh di tempat ibadah, di kanisah, tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Kita alhamdulillah, kalau misalnya Bapak melakukan perjalanan lalu jauh dari masjid, datang waktu sholat, boleh nggak langsung sholat di tempat itu? Boleh. Dan dalam syariat kita, kalaupun tidak punya air, orang boleh tayammum. Sementara dalam syariat masa silam seperti itu tidak ada. Makanya ketika turun ayat tayammum, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan pertama kali keberkahan kalian wahai keluarganya Abu Bakar, karena penyebab tayamum itu adalah kalungnya Aisyah yang hilang. Dan sampai para sahabat semuanya marah kepada Abu Bakar, gara-gara putri kamu sampai kita telat, disebabkan karena tidak punya air di sini hanya untuk nyari kalung. Namun Allah turunkan ayat tayamum. Hikmah di balik itu. Tayyib. Kemudian yang kedua, wal aglal, belenggu. Kalau isra itu bentuknya perintah yang memberatkan. Kalau belenggu itu larangan yang merepotkan. Disebut aglal, belenggu, ibarat tangan yang ditaruh di tengkuk, maka dia seperti membebani tengkuk kita, sehingga kita menjadi susah untuk bergerak. Maka disebut al-aghlal karena aturan ini bentuknya adalah larangan yang membuat Bani Israel itu semakin susah untuk bergerak. Al-Baghawi menyebutkan di antaranya, apabila orang itu bertaubat dari kesyirikan, maka taubatnya tidak bisa diterima hanya dengan minta ampun, tapi dengan apa? Qatlun nafs, dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Itu pun caranya bukan dirinya sendiri yang membunuh, dengan cara bunuh diri bukan, tapi pelaku-pelaku kesyirikan itu saling membunuh. Seperti para penyembah sapi, para penyembah patung sapi ya, yang dibuat oleh As-Samiri, dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu semuanya diminta untuk membawa senjata
dan mereka diminta untuk saling membunuh. Kalian harus bacok-bacokan. Padahal di depannya ada istrinya, ada suaminya, ada anaknya, ada adiknya, ada kakaknya, ada bapaknya, ada ibunya. Tapi disuruh untuk saling membunuh. Bisa mereka? Tidak sanggup mereka. Wahai Musa, kami nggak sanggup untuk melakukannya. Orang itu berani membunuh ketika ada kebencian. Dalam kondisi normal, tidak berani dia membunuh. Apalagi di depannya adalah keluarganya. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menangis dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan kabut yang menyelimuti Bani Israel sehingga mereka nggak kelihatan. Dalam kondisi mereka tidak bisa saling melihat, disuruh untuk saling membunuh. Gelap, saling membunuh, sehingga entah mungkin dia menggayuhkan senjatanya, mungkin dia yang kena duluan, entah kena kupingnya, kena tangannya, tapi harus saling membunuh sampai mati. Bacok-bacokan dalam satu tempat, Pak. Dan itu hukuman yang luar biasa yang pernah dialami oleh Bani Israel. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Orang yang pernah berbuat syirik, lalu dia bertaubat kepada Allah, cukup mohon ampun kepada Allah, dan bertekad meninggalkan kesyirikannya, tidak ada perintah untuk saling membunuh sebagaimana yang pernah dialami oleh Bani Israel. Lalu kalau mereka melakukan kesalahan dengan anggota badan apapun, maka anggota badan itu harus dipotong. Maling potong tangan. Kalau ngambilnya pakai kaki, ya, misalnya malingnya pakai kaki, Pak, kakinya dipotong. Sehingga kalau orang melakukan kesalahan sementara pelakunya kakinya yang dipotong. Selanjutnya, wa qardun najasati 'ani thawbi bil miqrad. Apabila ada kain yang terkena, pakaian yang terkena najis, maka bagian yang terkena najis itu dipotong. Subhanallah. Kita sampai kayak gitu, Pak? Tidak, cukup dicuci. Repot itu, Pak. Sehingga dia kalau kemudian mau buang air, mau berurusan dengan najis, maka mungkin pakaiannya diamankan dulu biar nggak kena potong. Dan itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan yang berat bagi mereka. Selanjutnya, kalau terjadi pembunuhan, maka tidak ada diat, adanya hanya kisos. Kalau dalam Islam kan ada diat. Dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua pilihan. Kalau enggak ridho kisos, kalau ridho diat bagi keluarga korban. Dan seterusnya, itulah al-aghlal allati kanat alaihim, yang menjadi syariat umat sebelum kita. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ketentuan itu dihapuskan. Saya kadang merasakan ya, betapa adanya aturan itu yang membuat orang jadi bikin repot. Begitu dihilangkan, dicabut, orang jadi bahagia. Contoh ya, sederhana saja, sederhana ya. Kemarin waktu ada peraturan kalau mau umroh harus pakai kartu kuning. Di Surabaya sekian ratus jamaah nggak jadi berangkat. Padahal Masya Allah mereka sudah siap di bandara. Akhirnya travelnya menanggung kerugian sekian, hanya gara-gara suntik vaksinnya kurang dari 14 hari. Ada yang suntik vaksinnya sudah 14 hari, tapi karena berangkatnya terlalu pagi ya. Lalu pihak yang memverifikasi vaksin belum hadir, sehingga bagian imigrasi nggak mau tanda tangan, nggak mau ngecap, mereka nggak bisa berangkat. Dulu sebelumnya ada biometrik ya. Orang kalau mau umroh harus biometrik kan. Di foto apa? Iris, retina atau iris? Pokoknya matanya lah. Di foto matanya. Sudah. Aturan itu ketika dihilangkan, Masya Allah, travel itu langsung alhamdulillah.
Travel itu senangnya, dan jamaah banyak yang senang. Berarti kita nggak suntik lagi ketika mau umrah. Contoh sederhana Pak, satu aturan begitu dihilangkan di negara kita, itu jamaahnya senangnya luar biasa. Waktu Covid kemarin ya, gerak kita kan dibatasi ya. Ketika gerak kita dibatasi, yang mau naik pesawat PCR. Nah, berapa PCR? 1 juta sekian. Repot kan? Begitu PCR dihapuskan, orang pada senang, langsung berubul ya. Lalu ada aturan harus antigen, nah, itu masih repot. Ada aturan harus swab antigen. Ada aturan harus apa? Booster. Sehingga ada yang nggak memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat. Adanya aturan itu buat apa? Sebagian orang jadi merasa kerepotan. Begitu aturan itu dicabut, wajib pakai masker, sudah nggak wajib lagi. Itu orang senengnya Pak. Padahal ini aturan yang konsekuensinya kalaupun dilanggar hanya urusan duniawi. Sudah? Aturan yang berlaku bagi Bani Israel demikian banyak. Ketika dicabut oleh Nabi Muhammad SAW, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, seharusnya kita sebagai umat Islam bersyukur. Alhamdulillah. Itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syariat Nabi kita. Kalau sudah seperti ini, maka jangan diremehkan, jangan digampangkan. Islam itu mudah, tapi jangan dianggap diremehkan. Jangan menggampangkan. Ya, kita tetap harus berusaha untuk menepati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, bu'ithu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-hanifiyah as-samha, ajaran hanifiyah, ajaran tauhid yang samha, yang penuh dengan toleran. Sehingga yang lupa enggak dihukum. Bagi mereka yang melanggar karena keliru enggak dihukum. Padahal dulu orang yang lupa itu enggak boleh. Terpaksa enggak boleh. Semuanya akan mendapatkan hukuman. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Dan ada satu buku yang sangat bagus, judulnya Fadlul Islam, keutamaan-keutamaan Islam. Buku itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, dan nampaknya buku itu sudah diterjemahkan ya, karena termasuk di antara buku yang banyak beredar. Bagi bapak ibu yang ingin menambah kecintaan terhadap Islam, bisa membaca buku semacam ini agar kita tahu bahwa Islam adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.